Penyelesaian sengketa dalam peer-to-peer lending atau pinjam-meminjam online. Dengan adanya perkembangan teknologi masa kini, aktivitas manusia tidak bisa lepas dari bantuan teknologi. Banyak hal yang dulunya menggunakan tenaga manusia kini bergeser ke arah mesin yang sekarang berintegrasi dengan sebuah sistem yang mana menjadikan adanya sistem digitalisasi. Sistem digitalisasi itu dikembangkan manusia dengan mengintegrasikan sistem daring yang bisa mengefektifkan pekerjaan dan menemukan informasi apapun. Terciptalah sebuah startup atau aplikasi yang berintegrasi dengan konsep finansial. Adalah adaptasi fintech atau financial technology. Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin mendapatkan perhatian publik dan otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia. Karena semakin berkembang, timbul adanya golongan fintech legal dan fintech ilegal. Adanya penyalahgunaan startup tersebut disebabkan karena tidak adanya transparansi nyata karena banyak sistem yang dapat merekam mengakibatkan penyalahgunaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan OJK. Sengketa dalam penyelenggaraan fintech berbasis peer-to-peer lending biasa terjadi antara debitur dan kreditur. Jika sengketa tersebut benar terjadi, maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari penyalahgunaan fintech berbasis peer-to-peer lending kepada penyelenggara platform fintech, hal tersebut membuat penyelenggara harus segera menindaklanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini fintech, sebagaimana pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan fintech berbasis peer-to-peer lending, wajib melakukan yang pertama, pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan objektif, melakukan analisis dan memastikan kebenaran pengaduan, dan yang terakhir, menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi. Untuk merespon permasalahan fintech saat ini, OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku fintech, dan pada akhir tahun 2016, tepatnya 26 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai fintech, yaitu Peraturan OJK nomor 77/POJK-01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam rangka menyelesaikan sengketa peer-to-peer dapat melakukan beberapa hal, yaitu mempererat koordinasi dengan masing-masing pihak yang berkepentingan, menerapkan mekanisme pengawasan, menertibkan peraturan yang lebih jelas yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum para pihak, dan pengaturan perkembangan fintech di Indonesia melalui negosiasi, mediasi, dan adjudikasi bila terjadi sengketa antara masing-masing pihak. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pinjam-meminjam online agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur risiko dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi salah satu konflik antar pihak. Lembaga yang berwenang juga perlu mengadakan pengukuhan regulasi lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antar masing-masing pihak secara efektif, efisien, dan saling menguntungkan antar masing-masing pihak. OJK perlu memperketat sistem pengawasan dan pengaturan terkait perusahaan layanan fintech yang memonitoring pertumbuhan fintech yang legal maupun ilegal, sehingga permasalahan fintech dapat berkurang dan menerapkan standarisasi yang baik dan benar. Demikian penjelasan proses penyelesaian dan kesimpulan dalam penyelesaian sengketa peer-to-peer lending atau pinjam-meminjam online.